Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Melanjutkan kajian Kitabus Shiyam yang kita angkat dari kitab Sunan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Bab berikutnya, babun al-qublah lis-shaim. Babul qublati lis-shaim. Bab ciuman bagi orang yang berpuasa. Ciuman bagi orang yang berpuasa. Tentu ciuman yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah bukan ciuman laki-laki terhadap laki-laki, tetapi di sini adalah ciuman laki-laki terhadap istri yang tidak selainnya, yakni bukan yang tidak ada hubungan ikatan mahram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Puasa di sini tidak disebutkan apakah itu puasa wajib atau puasa sunnah. Ini berlaku mutlak. Wa yubashiru wa huwa shaim. Nabi juga mencumbui istrinya dalam kondisi beliau berpuasa. Mencumbui yang dimaksud dalam hadis ini adalah persentuhan kulit dengan kulit, persentuhan anggota tubuh dengan anggota tubuh tanpa jima. Itu yang dimaksud dengan yubashir. Yubasir wa huwa shaim. Walakinnahu, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam kana amlaka li irbih. Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsunya, paling sanggup mengekang syahwatnya. Demikian yang dilaporkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin, dari hadis inilah mayoritas ulama berpendapat bahwa dibolehkan mencium dan mencumbui istri secara mutlak. Diperbolehkan. Ini adalah pendapat Abu Hurairah dan juga pendapat Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud sepanjang hari, dari pagi hari sampai siang hari, beliau mencumbui istrinya di bulan Ramadan, dari pagi hingga siang hari. Ya, biar tidak terasa juga ininya lamanya puasa. Jadi beliau mencumbui istrinya. Ini juga menunjukkan akan kemesraan seorang suami terhadap istri. Baik. Dan ini juga bagian daripada ibadah. Sebagian ada yang berlebih, terlalu berlebih. Mereka adalah ahlul zahir. Mereka berpendapat bahwa
hadis ini menunjukkan disunnahkan mencium dan mencumbui istri di bulan Ramadan. Ini pendapat dari ahlul zahir. Dan memang ada sedikit keanehan dari beberapa pendapat ini. Semisal disebutkan dalam hadis bahwa diamnya seorang wanita saat dipinang itu adalah tanda persetujuannya. Ya. Kalau wanita dipinang diam berarti itu setuju. Ahlul zahir berpendapat jika wanita ini menyatakan persetujuannya alias ngomong berarti tidak setuju. Ya. Berarti tidak setuju. Ini salah satu di antara keajaiban dari fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para ulama. Kemudian sebagian memakruhkan, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau memakruhkan seorang suami mencium istri dan sebaliknya. Boleh jadi hadis ini tidak sampai kepada beliau, mengingat Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang begitu kuat dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya engkau melihat Abdullah bin Umar mengamalkan sunnah, maka engkau menganggap dia seperti orang gila. Pernah Abdullah bin Umar saat kembali dari haji, beliau singgah di satu tempat, lalu buang hajat di tempat tersebut. Selesai buang hajat, ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tahukah kalian mengapa aku singgah dan buang hajat di tempat ini? Kata mereka, kami tidak tahu. Kata Abdullah bin Umar, lantaran Nabi SAW pernah singgah di tempat ini dan buang hajat di tempat saya buang hajat. Ya. Padahal Abdullah bin Umar tidak punya hajat, tidak punya keinginan buang hajat. Cuma karena Nabi pernah buang hajat di tempat itu, akhirnya beliau buang hajat di situ. Ya. Ini bukan hanya saat kembali dari haji, saat berangkat haji pun. Saat beliau melintas di satu jalan, beliau tiba-tiba merunduk. Para sahabat atau tabi'in bertanya, mengapa anda merunduk wahai Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi pernah melintas di tempat ini dan di sini ada dahan yang melintang. Nabi merunduk. Ya. Pernah merunduk. Karena Nabi pernah merunduk di tempat tersebut. Namun karena ada alasan, kan ada dahan. Tapi Abdullah bin Umar, ada atau tidak ada pohon itu sama saja. Beliau merunduk saat melewati jalan tersebut. Nah, itu Abdullah bin Umar. Boleh jadi berita tentang ini tidak sampai kepada beliau. Ada juga yang mengharamkan tidak boleh mencium istri di bulan Ramadan. Alasannya fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang cumbuilah istrimu alias kumpulah istrimu. Tetapi ini sudah terjawab bahwa ini larangan ini pembolehan dan larangan terkait dengan siang dan malam. Larangannya siang hari, di malam hari diperbolehkan. Ada lagi yang berpendapat bahwa untuk orang tua boleh mencium istrinya. Kalau yang masih pemuda tidak diperbolehkan. Nanti akan ada hadis yang mendasari hal tersebut. Ala kulli hal kaum muslimin, pendapat yang unggul, pendapat yang rajih, seorang suami diperbolehkan mencium istrinya baik di bulan Ramadan atau puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Baik. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbil fi syahr as-shaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya di bulan puasa. Ya. Artinya apa kaum muslimin? Ini hendak menegaskan atau penegasan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya di bulan Ramadan. Bahwa hal itu boleh dilakukan pada puasa wajib. Ini amat jelas. Ya, amat jelas dari Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja Aisyah
tidak menyebutkan siapa istrinya yang dicium. Antara Nabi SAW memiliki 9 istri. Baik. Hadis yang ketiga. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Nabi pernah menciumku. Berarti hadis-hadis yang datang dari Aisyah bahwa Nabi pernah mencium istrinya itu ternyata adalah Aisyah sendiri. Adalah Aisyah. Ini sekaligus Aisyah hendak menunjukkan kepada istri-istri lain atau kepada wanita-wanita akan kedudukan Aisyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah mendapat penawaran dari Nabi untuk menyaksikan 2 orang Habasyi yang bermain tombak di masjid. Lalu Aisyah menerima penawaran itu. Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi, sementara Nabi meletakkan kain. Ya, kata Nabi setelah Aisyah lama menyaksikan permainan tersebut, hasbuk, cukup ya Aisyah. Katanya belum ya Rasulullah. Ya sudah, lanjutkan. Setelah dianggap cukup, kata Nabi, hasbuk, cukup ya Aisyah. Belum ya Rasulullah. Hingga ketiga kalinya Aisyah pun berkata, belum ya Rasulullah. Aisyah berkata di suatu kesempatan, sesungguhnya aku tidak memiliki hajat untuk menyaksikan permainan itu. Ya tidak begitu tertarik. Tapi aku hanya hendak menunjukkan kepada wanita-wanita, termasuk juga istrinya, bagaimana kedudukanku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini so power. Aku dicinta. Dan memang betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Amr bin As. Jadi Amr bin As itu pernah mendapat tugas dari Nabi untuk memimpin salah satu peperangan, di mana orang-orang yang dipimpin ada banyak sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Dan Amr bin As merasa mendapat tempat di hati Nabi karena setiap berjumpa dengan Nabi, Nabi selalu menampakkan senyum yang ramah. Oleh karena itu dia ingin mengukur sebesar apa kecintaan atau sebesar apa kedudukan dia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Nah ini bukti bahwa memang Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi tidak khawatir ini ketahuan oleh istri-istrinya yang lain. Aisyah. Katanya, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu dari wanita, kami bertanya kepadamu dari laki-laki. Kata Nabi, abuha, ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Summa man? Setelah itu siapa ya Rasulullah? Umar. Summa man? Seterusnya Utsman. Nabi menyebutkan urutan-urutan orang yang dicintainya. Lalu kemudian kata Amr bin As, saya menghentikan pertanyaanku, khawatir namaku ada di urutan yang paling terakhir. Ini menunjukkan baiknya interaksi Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Semua orang merasa dekat. Ya. Semua orang merasa bahwa ia mendapat tempat yang istimewa di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum sanggup berinteraksi seperti itu kaum muslimin, subhanallah, luar biasa. Antum mendapat kedudukan yang baik di tengah-tengah kaum antum. Ya, baik. Lanjut. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni. Nabi pernah menciumku. Wa huwa shaimun. Saat itu beliau sedang puasa. Wa ana shaimatun. Saya juga sedang berpuasa. Faedah apa yang bisa diambil di sini, kaum muslimin? Kalau sebelumnya bisa jadi ada dugaan bahwa Nabi mencium sementara Aisyah tidak berpuasa. Ya, Nabi mencium dalam kondisi berpuasa, Aisyah tidak berpuasa. Tetapi di sini ada tambahan faedah. Kata Aisyah, wa ana shaimah. Saya juga berpuasa. Faedahnya adalah bahwa jika melihat umur di antara keduanya, antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, di sini ada perbedaan umur yang jauh. Sekedar diketahui bahwa Nabi ketika meninggal dunia,
umur Aisyah adalah 18 tahun. Masih muda. Nabi meninggal, Aisyah radhiyallahu anha 18 tahun. Berarti ketika Nabi mencium Aisyah bisa saja umur 17-16 tahun. Artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha waktu itu adalah seorang pemudi. Dia masih muda betul. Ya. Artinya bahwa pembolehan mencium berlaku untuk laki-laki tua dan juga berlaku untuk pemuda. Nah, ini faedah yang kita ambil dari hadis. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan tamu yang bernama Aisyah bintu Talha. Kata Ibnu Hazm, Aisyah bintu Talha ini adalah wanita yang tercantik di masanya, di zamannya. Dinikahi oleh cucunya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Aisyah binti Talha ada di rumah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah Abdullah, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, dan jaga jarak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Mengapa engkau tidak mendekati istrimu, merangkulnya, menciumnya dan mencumbuinya?" "Ya bunda, saya ini puasa." Kata Abdullah bin Abdurrahman, "Apakah boleh orang berpuasa mencium istrinya?" Kata Aisyah, "Ya, hal itu dibolehkan." Nah, ini fatwa dari Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin, di sini kita dipertontonkan tentang ada beberapa sahabat yang berbeda pendapat. Ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat kaum muslimin, kembalikan ke asal masalah, pokok masalah. Kembalilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengatakan tidak boleh, dan kita disuruh merujuk ke sahabat, bukan? Ya. Kembali kepada Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Namun pada realitasnya kita sering mendapati ada perbedaan di antara kalangan sahabat. Kalau ini terjadi, kembalikan kepada pokok masalah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara valid mencium Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian. Sama dengan kasus menyentuh wanita batal puasa, batal wudu apa tidak? Ya. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud batal. Berdasarkan firman Allah, ya, aula mastumun nisa, atau kau menyentuh wanita. Jadi Ibnu Mas'ud memaknai lamas itu sentuh biasa. Sementara Ibnu Abbas, ya, tidak berdalil dengan dalil itu. Ya. Dia mengatakan persentuhan antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Adapun firman Allah, aula mastumun nisa, itu artinya jima. Kita berhadapan dengan dua ahli. Satu Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan persentuhan biasa. Satu Abdullah bin Abbas yang mengatakan bukan persentuhan biasa, tapi itu jima. Jika ada dua sahabat yang khilaf, kembalikan ke asal. Maka kita dapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium salah seorang istrinya, lalu beliau ke masjid dan tidak berwudu. Pernah di satu malam Aisyah mencari-cari keberadaan Nabi. Ketika itu suasana gelap, dan Aisyah saat mencari Nabi mendapati dan memegang kedua kaki Nabi. Ya, mendapati kedua kaki Nabi yang sedang sujud. Artinya kalau membatalkan, pastilah Nabi membatalkan sholatnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha atau Nabi tidak membatalkan sholatnya dalam kasus ini. Berarti persentuhan kulit antar laki dan perempuan, baik suami atau istri, tidak membatalkan wudu. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala Umar bin Khattab, qala Umar bin Khattab, hasastu ini aku tergoda, ya, saat melihat istriku.
Faqabbaltu wa ana shaimun. Aku cium istriku sedang aku dalam kondisi berpuasa. Fakultu ya Rasulullah, sana'tul yawma amran aziman. Hari ini ya Rasulullah, aku melakukan suatu perkara yang besar. Dia melakukan sebuah kesalahan yang besar. Qabaltu wa ana shaimun. Qabbaltu wa ana shaimun. Saya mencium istriku sedang saya berpuasa. Apa jawab Nabi? Qala ara'aita law madmadta binal ma. Apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur dengan air? Wa anta shaimun, sedang engkau berpuasa. Qultu la ba'sa. Kata Umar, tidak mengapa ya Rasulullah. Qala famah. Kalau begitu, demikian juga dengan mencium istri, tidak membatalkan. Jadi Nabi menganalogikan mencium istri dengan apa? Berkumur-kumur. Kaum muslimin, mulut ini adalah pintu, ya, pintu masuknya makanan kemana? Ke lambung. Ciuman adalah pintu masuk untuk melakukan hubungan badan. Ya. Ciuman pintu masuk untuk melakukan badan. Sebagaimana berkumur-kumur yang hanya bertahan di mulut, tidak sampai ke perut, itu tidak membatalkan. Maka begitu juga dengan ciuman yang tidak sampai menghantarkan pada hubungan badan. Nah, ini analoginya, ini kiasnya. Dan kias itu kaum muslimin diperbolehkan. Kias itu boleh. Makanya dalam Islam yang menjadi penunjang utama untuk dalil-dalil syariat ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Pokok utama yang disepakati 2. 2 ini ada perbedaan, ya. Tetapi qiyas kaum muslimin juga adalah dalil. Salah seorang berkata, ya Rasulullah, ibuku punya utang puasa, apakah saya harus menggantinya? Kata Nabi, bagaimana kalau ibumu punya utang kepada manusia? Apakah engkau akan menggantinya? Saya akan menggantinya. Utang Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini namanya qiyas. Nah, baik. Kaum muslimin, dari sini, dari dialog antara Nabi dengan Umar bin Khattab, ini menunjukkan bahwa ciuman antara laki-laki dan wanita, yaitu suami istri, maka ini tidak membatalkan puasa. Itu kesimpulan terkait dengan persoalan mencium. Pertanyaannya, kalau sampai mencium, mencumbui istri, lalu keluar air mani, batal puasa atau tidak batal puasa? Ini pertanyaan penting. Ulama sepakat, jika yang keluar air mazi, maka tidak batal puasa. Namun ulama berbeda pendapat kalau keluar air mani. Sebagian ulama mengatakan keluar air mani batal puasa, dan sebagian mengatakan tidak batal. Ya, sebagian mengatakan tidak batal. Pendapat yang mengatakan tidak batal, bahwa sebab air mani yang keluar yang dimaksudkan adalah karena peristiwa jima. Sebab bukan karena air maninya. Jika ada peristiwa jima tapi tidak ada air mani, tetap batal. Ya. Ada peristiwa jima, tidak ada air mani, tetap batal. Ada air mani, tidak harus batal. Alias, jika seorang suami memandang istrinya karena syahwatnya begitu kuat, karena dia baru manten baru misalnya, makanya hati-hati, hindari
sengaja menikah di bulan puasa karena ini cobaannya besar, berat. Ya, berat. Tapi kita lihat ramai juga yang menikah di bulan puasa. Ya. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, tampaknya yang unggul jika ternyata suami memandang, jika suami mencumbui dan keluar air mani, tampaknya yang roji tidak membatalkan. Ya, kenapa? Karena hal-hal ini memungkinkan terjadi. Ya. Tetapi sesuatu yang memungkinkan terjadi, namun Nabi SAW membenarkan bolehnya mencium istri. Ya, maka hal ini diperbolehkan dan tidak sampai membatalkan puasa. Allahu a'lam. Sekarang babus shaimi yabla'ur riq. Bab orang yang berpuasa menelan air liur. Menelan air liur siapa ini? Menelan air liur sendiri atau air liur istri kalau berciuman? Mari kita bahas. Ya. An Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini berlaku untuk yang tua saja dulu, karena nanti ada perbedaan antara muda dengan tua. Boleh tidak mencium istri? Ya, baik. Kalau ternyata nanti boleh juga, berarti semua hadis yang ada di depan berlaku untuk yang muda. Ini untuk yang tua saja dulu. Ya, semacam Aba Ali, Pak Ustaz Ayub. Ya, baik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Nabi pernah menciumnya sedang Nabi berpuasa. Wa yamussu lisanaha, dan menghisap lidah Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih. Sayangnya hadis ini tidak sahih. Ini dhaif dari Abu Yahya. Karena ada rawi yang bernama Abu Yahya. Dia adalah rawi yang lemah. Dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan beberapa ulama-ulama lainnya. Intinya hadis ini tidak sahih. Untuk urusan mencium istri boleh-boleh saja. Baik di Ramadan atau di dalam atau di luar Ramadan. Untuk menghisap lisan istri, ini boleh-boleh saja di luar bulan Ramadan. Yang jadi soal kalau di mana? Di bulan Ramadan di siang hari. Ya. Dan ada ijma ulama bahwa menghirup air liur orang lain, ya, berarti sama memasukkan benda ke dalam tubuh kita. Dan kita sekarang sudah membuat kaidah. Ya, kaidah. Apa saja yang masuk melalui jalur yang lazim, baik itu mulut atau hidung, masuk ke lambung, maka batal puasa. Apakah itu makanan atau bukan makanan? Dan pendapat yang rajih bahwa jika ada seorang suami yang mencium, yang mencumbui istrinya sampai menghisap lidahnya, lalu terbawa air ludahnya, lalu ditelan, batal puasanya. Batal. Baik. Adapun jika dia menghisapnya lalu dia segera berkumur-kumur, maka tidak batal tentunya. Ini yang kita maksudkan masuk ke dalam tubuh. Ya. Baik. Sudah, ini selesai. Sekarang kita bahas air liur kita sendiri. Kita kumpulkan di mulut, setelah itu ditelan. Batal atau tidak batal? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena hal ini lumrah terjadi. Sesuatu yang terjadi lalu kemudian tidak ada penjelasan dari syariat, berarti hal itu boleh. Kalau ditanya apa dalilnya? Ya tidak ada dalilnya. Ya, selesai. Sekarang pertanyaannya tentang riak. Ya, ingus ya, apa itu? Riak. Dahak. Ingus. Sudah mau dibuang tapi nggak jadi, dimasukkan lagi. Batal puasa atau tidak batal puasa? Sebagian ulama mengatakan ini membatalkan puasa, dan sebagian mengatakan tidak membatalkan puasa.
kaum muslimin. Ini tidak ada ubahnya, kata sebagian ulama. Ini tidak ada ubahnya dengan air ludah, dengan air liur, tidak ada ubahnya. Karena hal-hal ini mungkin terjadi, tapi tidak adanya peringatan dari syariat, berarti ya boleh-boleh saja. Selagi bukan datang dari luar. Bedanya kalau ada selilit sesuatu yang nyangkut di gigi. Kemudian kita sengaja mengeluarkannya, lalu dimasukkan lagi, merasa eman, maka ini tentu membatalkan karena dia datang dari unsur luar. Nah, demikian kaum muslimin, dan tampaknya pendapat yang rajih bahwa apapun yang datang dari tubuh, air ludah, liur, riak, begitu juga dengan dahak, ketika masuk kembali walaupun sudah terkumpul di mulut, masuk kembali, maka itu tidak membatalkan. Satu hadis lagi, ya. Karahiyatul syab, makruhnya mencium bagi laki-laki, makruhnya bermesraan bagi laki-laki. An Abi Hurairah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil mubasharati lis-sha'im. Seorang pernah bertanya kepada Nabi tentang orang berpuasa mencumbui istrinya. Farakhasa lahu, dan Nabi pun memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran. Ya, boleh. Wa atahu akhar, lalu datang laki-laki yang lain juga menanyakan hal yang sama. Fanahahu, dan Nabi melarangnya. Fa idzal ladzi rakhasa lahu syekhun, ternyata laki-laki yang diberikan dispensasi, laki-laki yang diberikan rukhsah adalah laki-laki tua. Walladzi nahahu, sedang yang dilarang oleh Nabi syabun, adalah yang masih muda. Persoalannya muda ini apa, standar muda tua? Ada orang jenggotnya sudah putih tapi dia masih muda. Ya. Sebagian ulama mengatakan di bawah 50 tahun itu masih muda. Bersyukur antum yang masih 50 tahun masih muda, di bawah 50 tahun. Di atas 50 sudah, itu sudah tua. Jangan berharap murah lagi, muda lagi, sudah tua. Ya, baik. Kaum muslimin, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara tua dengan muda? Ya. Karena pada umumnya, laki-laki yang sudah tua itu syahwatnya sudah tidak lagi menyala-nyala, syahwatnya sudah mengecil. Kebanyakan, ini umumnya. Tapi ada juga orang yang sudah tua, ya, juga masih kuat, bahkan mau menikah lagi. Pembahasannya tiap hari mau menikah lagi. Berarti ini masih ada kekuatan. Dan umumnya pemuda, kenapa tidak diberi kelonggaran? Karena umumnya pemuda ini untuk urusan syahwat masih kuat. Dengan ia mencium istri ada kekhawatiran kuat, dia keterusan. Ya, ada keterusan. Artinya apa kaum muslimin? Yang menjadi illat bukan tua atau mudanya, tetapi yang menjadi sebab adalah ya, kuatnya syahwat atau tidak kuatnya syahwat. Ya, yang menjadi illat. Kalau dia orang tua tapi syahwatnya kuat, ada kekhawatiran kuat dia bisa terjerumus dalam berhubungan, maka dia juga terlarang. Kalau ada anak muda, dia syahwatnya tidak kuat, lemah karena sudah berpuasa. Karena umumnya orang kalau berpuasa kaum muslimin sudah lemah. Ya. Maka kaum muslimin, kalau dia seorang pemuda dan dia tidak memiliki kekuatan, lemah, ya, dia pemuda lemah, maka dia tidak mengapa mencium istrinya. Berarti yang menjadi illat sebab di sini adalah kekuatan syahwat. Sekarang pertanyaannya, larangan ini haram atau larangan makruh?
Yang benar jawabannya adalah larangan makruh, bukan haram. Karena di sini disebutkan tadi Aisyah dicium oleh Nabi dan Aisyah posisinya masih muda. Aisyah bintu Tolha juga muda. Abdullah bin Abdurrahman juga masih pengantin baru, juga masih muda. Yang tidak boleh jika ada kekhawatiran dan kuat kekhawatiran, jika dia mencium istri, memeluk istri, pasti akan terjatuh pada hubungan. Maka ini hukumnya haram. Kalau dia mampu menahannya, maka ini diperbolehkan. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas bagaimana hukumnya berhubungan di malam hari, ya, makan sahur belum mandi, belum sempat mandi, makan sahur, khawatir waktu habis, lalu masuk azan subuh dan belum mandi. Ini orang puasanya sah atau tidak sah? Nah, ini pertanyaan penting. Ini sah atau tidak sah? Kemudian disusul dengan bab tentang yang kita agendakan tentang orang yang sengaja berbuka di siang hari, apa kafaratnya, dan benarkah bahwa tidak bisa diganti walaupun berpuasa sepanjang tahun? Kita bahas di pertemuan mendatang. Demikian. Baik, kepada jamaah yang ingin menanyakan kami persilahkan. Silakan, Bapak. Ya. Tidak safar dan tidak sakit. Baik. Jadi dia berpuasa secara sengaja. Ya. Ini adalah orang yang tidak mengetahui kehormatan bulan Ramadan tentunya. Orang seperti ini sama yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi, di mana Ibnul Jauzi mengangkat dua kisah tentang orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol. Di mana satu contoh, ada seorang laki-laki memiliki keledai. Keledainya jatuh sakit dan dia amat mengharapkan kesembuhannya dan sudah berupaya segala cara agar dia bisa sembuh, namun tidak sembuh-sembuh. Mengingat keledai ini nilainya begitu mahal, sampai dia bernazar, demi Allah saya bernazar, jika keledai ini sembuh saya akan berpuasa 7 hari. Dan akhirnya keledainya pun sembuh. Maka ia mulai menjalani puasa nazarnya. Puasa nazarnya dimulai. Pas di hari yang ke-7 berbuka puasa, keledainya mati. Dia pun berkata, ya Allah, Kau perlakukan aku seperti ini ya Allah. Engkau perlakukan aku seperti ini ya Allah. Demi Allah, bulan Ramadan nanti ketika datang saya nggak mau puasa. Ini orang tolol, orang bodoh. Artinya apa? Dia berpuasa nazar karena dunia. Dan banyak orang melakukan amalan-amalan keagamaan semua karena urusan dunia. Salawat 1000 kali biar kaya, baca surat Al-Waqiah biar kaya, rajin sholat berjamaah biar kaya, baca ini biar kaya. Motivasinya karena dunia. Ketika kekayaan itu tidak datang, kecewa, malas beribadah. Ini buruk kaum muslimin. Nah, contoh yang kedua, ada seseorang ketika sudah mau masuk bulan Ramadan, dia berkata, saya akan babat habis itu puasa. Bulan Ramadan ini saya akan lemahkan kekuatannya. Saya akan safar setiap hari. Saya akan safar setiap hari. Alias kalau dia safar, berarti dia tidak berpuasa. Tetapi dia lupa, sekalipun dia safar, ada namanya qadha, mengganti puasa selama 30 hari. Nah, ya sekarang pertanyaannya adalah dia sengaja. Apakah dia harus mengganti puasa tersebut ataukah dia cukup bertobat? Ya. Jika memperhatikan hadis tentang orang yang mengumpuli istrinya dengan sengaja di siang hari Ramadan, Nabi SAW menyuruh membayar kafarat, dan dalam satu riwayat, dan hendaklah engkau mengganti puasa hari itu.
Mengganti puasa hari itu yang engkau batalkan. Berarti dia mengganti puasa tersebut yang dia sengaja batalkan. Ada hadis yang mengatakan tidak bisa diganti. Barang siapa yang berbuka dengan sengaja tidak bisa diganti. Walaupun dia berpuasa sepanjang tahun, hadis ini tidaklah sahih. Dia tetap wajib bertobat kepada Allah. Dan di antara bentuk tobatnya dia harus mengganti puasanya tersebut. Demikian. Mengganti. Nah, hadisnya tidak sahih. Itu yang tidak sahih yang kami katakan. Tidak sahih. Sebagian orang mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kami ingatkan bahwa Imam Bukhari ketika meriwayatkan suatu hadis, ada hadis yang diriwayatkan dalam sahihnya, ada yang diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad, ada yang diriwayatkan dalam kitab Tarikh Imam Al-Bukhari. Ketika kita mengatakan hadis ini riwayat Bukhari, berarti hadis itu harus betul-betul dari Sahih Bukhari. Tidak boleh dari kitab Bukhari yang lain. Kalau ngambil dari kitab Bukhari yang lain, katakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ada dalam kitab Adabul Mufrad, ada dalam kitab Tarikh. Karena dalam kitab Adabul Mufrad, hadis-hadis Bukhari tidak semuanya sahih. Ada yang lemah, ada yang lemah sekali, dan ada yang sahih. Di tarikh sejarah Al-Bukhari, ada yang lemah sekali, ada yang palsu, dan ada juga yang sahih. Jangan demikian, bahwa dia tetap wajib mengganti setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, cukup jamaah. Waktu kita tinggal 3 menit untuk waktu berbuka. Kita gunakan untuk berdoa karena ini adalah waktu mustajabah. Insya Allah akan bertemu dengan Ustadz Ayub kembali pada hari Ahad tanggal 2 April 2023 di tempat ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi jamaah yang belum mendapatkan air mineral dan kurma bisa mengambil di pintu masuk. Terima kasih.